are blessed today. Okay, students, now we want to learn physical education. So, open your book page 67. Ya, 67. Oke. Minggu lalu kita telah membahas tentang cara menjaga kebersihan rambut serta menjaga kebersihan hidung. Dan materi kita pada hari ini yaitu menjaga kebersihan telinga. Ya, menjaga kebersihan telinga. Nah, jadi kita mempunyai dua telinga, yaitu telinga kanan dan telinga kiri. Ya, telinga kita berada di samping kepala kita. Ya, nah jadi kebersihan telinga ini juga penting kita perhatikan. Oke, nah bagian yang terluar, ya ini maksudnya bagian yang terluar ini dinamakan dengan daun telinga, ya. Nah, jadi kalau ada debu, asap, kotoran, dia akan menempel di sini. Ya, dia akan menempel di sini. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan kebersihan telinga kita, ya. Nah, perhatikan bagaimana cara kita untuk membersihkan telinga kita. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu, ya, pakailah sapu tangan yang lembut, ya. Nah, hampir sama dengan cara membersihkan hidung kemarin, ya. Menggunakan kain yang halus, ya. Kita boleh menggunakan kain yang halus atau sapu tangan yang halus. Kemudian kita dapat membasahi sapu tangan tersebut dengan air ataupun sabun. Kemudian kita gosok-gosokkan, ya, ke seluruh daun telinga dengan menggunakan sabun tersebut. Oke, nah setelah itu kita ulangi sampai beberapa kali sampai kita merasa bahwa telinga kita ini telah bersih, ya. Nah, setelah itu kita boleh mengeringkannya dengan handuk kering, ya. Oke, nah apa penyebabnya? Kalau kita tidak membersihkan telinga kita akan terkena penyakit telinga, yaitu namanya tuli atau ketulian. Tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, ya, karena fungsi dari telinga ini, ya, mendengarkan atau menangkap suara yang kita dengarkan, ya, sehingga kita bisa memahami apa yang dikatakan orang lain kepada kita, ya. Nah, tetapi ada juga penyakit telinga ini, ya, yang dinamakan tuli tadi, itu bisa menjadi bawaan lahir, ya. Tidak semua orang tuli itu disebabkan karena kotor, tapi ada juga yang disebabkan karena bawaan lahir. Tetapi walaupun demikian, kita harus bisa tetap menjaga kebersihan telinga kita, karena itu sangat penting. Ya, nah jadi orang yang tidak bisa mendengarkan, orang yang tidak bisa menangkap suara dengan menggunakan telinganya, ya, biasanya dia akan menggunakan bahasa isyarat, ya. Dia akan menggunakan gerakan tangan, ya. Itulah yang dikatakan bahasa isyarat. Jadi orang yang tidak mampu mendengarkan suara, tidak bisa menggunakan telinganya, dia dominan menggunakan apa? Bahasa isyarat, ya. Nah, jadi kalau kita tidak ingin telinga kita rusak, kalau kita tidak ingin mengalami penyakit ketulian atau kita tidak ingin tuli, ya, kita harus bisa menjaga kebersihan telinga kita, ya. Kita lap, kita bersihkan dengan menggunakan kain halus, ya. Supaya apa? Supaya telinga kita ini tidak kotor, ya. Nah, tempo hari kita membahas tentang bagaimana menjaga kebersihan rambut, ya, bagaimana menjaga kebersihan hidung. Kalau rambut dikeramasi, dibasahi, ya, hidung dilap menggunakan kain halus, ya, telinga juga sama. Oke, nah jadi selain membersihkan telinga, ada kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan telinga kita. Yang pertama, tidak boleh mendengarkan musik terlalu keras, ya. Nanti anak-anak Miss boleh membuka bukunya halaman 68. Yang kedua, tidak boleh mendengarkan musik secara terus-menerus. Yang ketiga, kamu boleh mematikan handphone
handphonemu, mematikan televisi ya, atau sumber-sumber suara ya ketika kamu ingin tidur, atau handphonenya dijauhkan saja. Buat ke dalam laci, buat ke dalam ke atas meja atau kemanapun. Yang penting dia tidak berada di sekitaran tubuh kita. Kenapa? Karena radiasi handphone itu sakit, ya, kuat, ya, tidak boleh terkena telinga. Ya, nanti kalau terkena efeknya akan membuat telinga kita rusak. Yang keempat, tidak boleh mengorek telinga itu terlalu dalam. Ya, nanti telinganya boleh terluka, kemudian infeksi. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menyiram telinga kita dengan menggunakan air. Ya, nah jadi hendaklah kebiasaan-kebiasaan baik ini dapat kita terapkan mulai sekarang ya, supaya lebih diperhatikan. Yang sering bermain game dikurangi, ya. Yang sering menonton televisi dikurangi, ya. Jangan nanti sering-sering dengar musik, sering-sering main game, sampai mau tidur pun game, dia lupa diletakkannya handphonenya di samping kepalanya. Akhirnya apa? Radiasi yang ada di dalam handphone itu akan terkena telinga sehingga menyebabkan telinga kita tidak berfungsi lagi. Kan tidak mau kan? Anak-anak Miss nggak mau kan tuli? Nah, oleh sebab itu kita terapkanlah kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan dan kesehatan telinga. Nah, oke, jadi homeworknya untuk physical education tidak ada ya. Oke, nah jadi harapan Miss kita dapat memahami materi ini dengan baik ya. Oke, nah I think that's all. Thank you for your attention. Bye bye and God bless you.